Dan kini kita tersambung melalui telepon dengan Direktur Utama PT Jababeka Tbk selaku pengelola Resor Tanjung Lesung, Stiono Juandi Darmono. Selamat pagi Pak Darmono, apakah sudah ada data kerusakan akibat terjangan tsunami kemarin dan berapa kerugian yang dialami di sana? Ya, sementara belum bisa mendata dengan tepat. Tapi kemarin saya di sana, saya melihat kerusakan cukup parah, tapi juga susah diduga karena banyak lumpur yang masuk sehingga kelihatan kotor sekali. Tapi mungkin dengan perbaikan yang cepat bisa segera kembali kelihatan cantik kembali. Tapi saya kira cukup parah. Nggak mungkin banyak yang harus dibangun kembali ulang. Total yang kena tamu-tamu yang hilang dan yang meninggal kemarin sampai data terakhir itu jenazah yang bisa dikumpulkan dari laut dan di lapangan itu adalah 74 orang siang. Sedangkan malam itu sebelumnya ada 6 orang. Dan itu semua tentunya tidak selalu harus tamu, mungkin ada jadi karyawan dan mungkin juga ada orang-orang dari pinggir-pinggir daerah sana yang terdampar, ada kemungkinan juga. Lantas bagaimana Pak langkah Tanjung Lesung untuk mengatasi tamu yang kemudian sudah melakukan reservasi begitu untuk merayakan Natal dan juga Tahun Baru 2019? Tentunya yang sudah membayar dan belum ini datang ya uang pasti dikembalikan. Sedangkan untuk ditinggali saya kira belum bisa, mungkin harus tunggu beberapa bulan lagi untuk bisa direstorasi. Tapi juga ini kesempatan untuk kedepannya itu bersama-sama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencegah bencana hal seperti subsides parah ini. Karena sebetulnya menurut saya kalau dibangun breakwater atau penahan ombak, Tanjung Lesung itu aman. Karena terbukti dari beberapa cottage atau villa yang temboknya kokoh, itu keadaan villanya masih baik, masih bagus. Dengan yang temboknya jebol, itu tentu lebih kena dampaknya. Ini sebetulnya berarti kalau di tengah laut itu dibangun breakwater, yang umum dibangun sebenarnya untuk tempat wisata ini oleh pemerintah, maka tentu daerah sepanjang Selat Sunda itu juga bisa diamankan di daerah tentu yang memang perlu dipasang penahan ombak. Apakah sebelum ini sudah ada pembicaraan dengan pemerintah daerah untuk bisa membangun seperti giant seawall seperti itu Pak? Belum ada, karena memang kan ini giant seawall itu kan sangat mahal. Jadi saya kira tidak perlu bangun giant seawall. Tapi di beberapa tempat seperti di Bali, Persik itu kan juga dibangun, bukan giant seawall tapi breakwater. Breakwater itu normal. Semua di dunia itu kalau ada tempat-tempat resort yang ombaknya cukup besar, itu harus dibangun breakwater. Berarti hingga saat ini belum bisa menargetkan kapan kira-kira bisa merestorasi bangunan, kemudian juga mengembalikan aktivitas di sana Pak ya? Saya kira dalam tempo 1 bulan itu sudah pasti bisa dipakai. Tapi mungkin kapasitasnya masih rendah dulu. Dan juga harus bertahap lah. Tapi kalau mau drastis, ya bongkar aja semua, bangun baru sama sekali. Dan mungkin dengan terjadinya juga erosi di sana, mungkin kita perlu bersama-sama pemerintah tadi supaya di mana malah diadakan sedikit reklamasi supaya bisa mengambil kembali tanah yang sudah hilang dulu karena kerusakan ombak tadi. Tentunya ini akan jadi lebih baik malah. Karena semua ini sebetulnya ya satu pengalaman yang harus dilewati. Mau tidak mau daerah ini kan daerah yang cantik, penduduknya banyak dan tidak jauh dari Jakarta, jadi memang mau nggak mau harus dibangun. Sedangkan kejadian seperti ini kan sebetulnya kejadian yang langka, yang susah diprediksi atau malah mungkin tidak diprediksi, tidak bisa diprediksi, sehingga tetap harus diadakan
pengamanan secara teknologi yang harus dikerjakan. Baik, semoga semuanya bisa diperbaiki dengan cepat. Terima kasih Pak Darmono, Setiono Juandi Darmono, selaku Direktur Utama PT